Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menikmati karunia yang telah diberikannya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai pada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 Fikih kelas Kom 1K UIN Suskaria akan menjelaskan materi tentang perceraian dan rujuk. A. Definisi cerai dan rujuk. 1. Cerai. Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau talak. Kemudian, kata perceraian mengandung arti perpisahan, perihal, bercerai antara suami istri, perpecahan. Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya 1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka. 2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. 3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. 2. Rujuk. Menurut bahasa, rujuk artinya kembali. Sedangkan menurut istilah, rujuk adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak raj'i, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki islah. Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 63, bahwa rujuk dapat dilakukan dalam beberapa hal. Yang pertama, putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh 3 kali atau talak yang dijatuhkan qabla al-dukhul. Yang kedua, putus perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk. Pendapat para ulama tentang rujuk. Rujuk adalah salah satu hak bagi laki-laki dalam masa iddah. Oleh karena itu, ia tidak berhak membatalkannya. Sekalipun suami misalnya berkata, "Tidak ada rujuk bagiku." Namun, sebenarnya ia tetap mempunyai rujuk, sebab Allah berfirman, yang artinya, dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa penantian itu. Al-Baqarah ayat 228. B. Hukum perceraian dan rujuk. Hukumnya itu ada 5. Yang pertama, hukum perceraian dan rujuk itu ada yang wajib, yang kedua ada yang sunnah, yang ketiga ada yang mubah, yang keempat ada yang makruh, yang kelima ada yang haram. C. Jenis-jenis perceraian. 1. Cerai talak. 2. Cerai taklik. 3. Cerai khulu. 4. Cerai fasakh. 5. Cerai li'an. D. Lafaz-lafaz cerai. 1. Lafaz sharih, yaitu lafaz yang jelas menunjukkan maksud cerai atau talak dan tidak ditafsirkan dengan makna yang lain. Lafaz sharih ini ada 3, yaitu talak atau cerai, bebas atau lepas, dan yang ketiga yaitu pisah. 2. Lafaz kinayah. Lafaz ini yaitu lafaz yang boleh ditafsirkan sebagai talak atau selain talak. Contoh lafaz tersebut atau seumpamanya boleh dianggap sebagai kinayah dan boleh ditafsirkan sebagai talak dan boleh juga ditafsirkan selain daripada talak. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.